Halo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sekali kalian sudah mau bergabung di video ini. Sesuai dengan judulnya, saya di sini akan membacakan cerita-cerita horor, cerita-cerita seram dari pengalaman teman-teman saya maupun dari saya pribadi. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita kali ini saya ambil dari teman Facebook saya yang bernama Rio Pramono dengan judul Lantai Atas. Aku pulang larut malam ini karena kegiatan kampus yang begitu padat. Mataku sudah dibuat mengantuk sejak 2 jam yang lalu. Ingin rasanya aku merebahkan tubuhku di atas kasur yang begitu empuk. Kakiku berjalan menuju ruang parkir yang ada di kosanku. Aku melihat jajaran sepeda motor yang tertata sangat rapi. Lampu di setiap kamar kos juga telah mati, menandakan penghuninya sudah tidur. Hanya ada satu kamar yang lampunya masih hidup, yaitu lantai atas, yang tepat berada di atas kamarku. Konon katanya, lantai itu berhantu. Oleh sebab itu, tak ada satupun yang mau tinggal di sana sekalipun diberi harga miring. Telingaku tiba-tiba mendengar seorang menangis. Aku tak tahu itu suara perempuan atau suara anak-anak. Agak samar-samar ku dengar. Tapi yang pasti suaranya begitu nyaring. Asal suaranya begitu keras dan membuatku penasaran. Aku memutuskan mencarinya. Kali saja ada saudara penghuni kos yang menjenguk sedang tersesat. Mengingat kosku ini memang sangat luas dan agak membingungkan bagi orang yang baru pertama kali datang. Aku menyusuri setiap kamar kos yang ada di lantai bawah. Satu persatu kuperhatikan dengan baik-baik. Lalu tibalah aku dengan satu kesimpulan. Tidak ada satupun yang menangis. Kini tinggal satu lantai lagi yang belum kuperiksa. Lantai atas. Lantai yang hanya memiliki 2 kamar saja. Kakiku terhenti pada tangga yang menuju lantai atas. Aku menjadi sangsi karenanya. Tapi rasa penasaranku lebih besar daripada rasa takutku. Aku pun memutuskan naik ke atas. Semakin aku naik ke atas, hawa dingin semakin menyergapku. Tubuhku semakin merinding. Mataku terbelalak saat aku tiba di atas. Dan melihat seorang perempuan tengah terduduk di depan kamar paling ujung. Rasa-rasanya kedua bola mataku seperti mau lepas. Nafasku menjadi memburu saat ia menampakkan wajah hancurnya yang penuh belatung. Aku bergidik ngeri. Suaraku menjadi tercekat. Kakiku gemetar hebat. Perempuan itu kemudian menuju ke arahku. Kulihat kakinya tak menapak tanah. Sudah jelas dia adalah hantu. Ia semakin mendekat, lalu beberapa ekor belatung berukuran jari kelingking bayi terjatuh tepat di bawahnya. Ia kemudian mengambilnya dan memakannya. Perasaan jijik dan mual menguasaiku. Ia semakin dekat, dan semakin dekat. Tangannya mulai menggenggam tanganku. Tangannya terasa sangat dingin. Tubuhnya tercium bau anyir dan membuatku semakin mual. Seseorang menepuk bahuku. Perempuan itu tiba-tiba hilang entah kemana. Namun, bau anyir yang ada di tubuhnya masih tercium di hidungku. "Ngapain di sini, Mbak?" Aku menoleh ke arah seseorang yang menepuk bahuku. Seorang perempuan berambut panjang sepinggang memandangiku heran. Dia adalah adik tingkatku, Tika namanya. Konon dia bisa melihat makhluk tak kasat mata. "Mbak sudah tahu ya?" tanyanya. Lalu aku mengangguk. "Ayo kembali ke bawah, tempat ini tidak aman untuk Mbak.
Di sini energinya sangat kuat kalau sudah malam. Aku pun mengangguk dan mengekor di belakang Tika. Tibalah kami di depan kamarku. Lalu Tika membantuku mengambil kunci kamarku yang ada di tasku. Untung saja dia nggak membawa Mbak. Kalau sampai ke bawah ke dunianya, bisa-bisa Mbak nggak balik lagi. Lain kali jangan pernah ke lantai atas sendiri, apalagi kalau sudah malam seperti ini. Aku hanya mengangguk karena masih syok dengan apa yang kutemui tadi. Jangan lupa ambil wudhu ya Mbak dan minta perlindungan sama Allah supaya dijauhkan dari makhluk-makhluk jahat macam yang ada di atas. Woi, diam kau. Aku mendengar suara lelaki yang terdengar marah dari lantai atas. Aku yakin dia pasti salah satu penghuni kos tak kasat mata yang lainnya. Tika mendadak terdiam dan hanya menatapku. Lalu dia berbalik badan hendak menuju ke kamarnya. Melihat itu, segera ku tarik tangannya. Tika seperti sudah paham dengan maksudku. Ia pun segera menarik tanganku dan membawaku menuju ke kamarnya. Ayo Mbak, malam ini tidur di kamar saya saja, bisiknya pelan. Kami pun segera menuju kamar Tika yang ada di depan kamarku dan menguncinya dari dalam. Sekian. Oke, sampai di sini dulu cerita horor saya kali ini. Dan apabila kalian penyuka cerita-cerita horor atau cerita-cerita seram, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan di cerita-cerita horor saya selanjutnya. Sekian dan sampai jumpa.